Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Seperti yang kalian lihat di thumbnailnya, hari ini kita akan membahas sama-sama tentang ilmuwan-ilmuwan Islam dan penemuannya. Peradaban manusia dari zaman ke zaman terus berkembang karena berbagai penemuan ilmuwan. Perkembangan sejarah Islam di Indonesia maupun di dunia tak luput dari peran penting para ulama dan ilmuwannya terdahulu. Banyak sekali ilmuwan Islam yang memberikan penemuan dan teorinya untuk kemajuan teknologi maupun perkembangan ilmu-ilmu lainnya, mulai dari ilmu botani, kesehatan, robotik, sains, pertanian, matematika, hingga antropologi. Atas kerja keras dari ilmuwan Islam dan giatnya dalam menuntut ilmu, mereka dapat memberikan kontribusi yang dapat digunakan hingga saat ini. Bahkan penemuannya dapat memudahkan hidup manusia. Penasaran siapa-siapa aja ilmuwan Islam yang terpengaruh di dunia? Ayo kita sama-sama bahas. Don't go anyway, keep on watching. Ilmuwan dari Islam pertama yang mampu membawa perubahan besar dari dunia yaitu Ibnu Sina. Nama Ibnu Sina dengan nama latin Avicenna mungkin sudah familiar bagi kita. Ibnu Sina berasal dari Asfana, Bukhara yang saat ini masuk ke dalam wilayah Uzbekistan. Saking berjasanya beliau dijuluki sebagai Father of Doctor. Kontribusinya di bidang kedokteran tak perlu diragukan lagi. Selain kanun Fiqh sebagai referensi kedokteran, ada pula karya lainnya. Salah satu penemuan dari Ibnu Sina masih dipakai sampai saat ini adalah etanol. Seperti yang diketahui, etanol merupakan salah satu cairan yang banyak dipakai di kedokteran. Gunanya adalah untuk membunuh mikroorganisme yang berpotensi menyebabkan infeksi pada tubuh pasien. Temuan selanjutnya dari Ibnu Sina yaitu teori penularan TBC. Seperti yang sudah diketahui, TBC adalah salah satu virus berbahaya dan mudah menular. Hingga akhirnya Ibnu Sina berhasil menjadi ilmuwan pertama yang mengemukakan kevalidan dari penemuan ini. Sayangnya, selama berabad-abad, teori yang ia temukan ini sempat tidak diterima dan tidak diakui oleh para sejawat ilmuwan dari barat. Barulah setelah ada penemuan mikroskop, akhirnya teori penularan TBC dari Ibnu Sina berhasil dibuktikan kebenarannya dan diterapkan dalam dunia medis. Sebagai si filsuf dan ilmuwan Islam, Ibnu Sina seringkali memiliki pemikiran yang melampaui zamannya. Pada buku serial tokoh pemikiran di Islam Ibnu Sina diulas bagaimana sosok beliau berkiprah di dalam kancah pemikiran dunia. Oke, selanjutnya pasti sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu Al-Khwarizmi, yang merupakan salah satu ilmuwan besar Islam yang membawa banyak perubahan di dunia Islam. Karyanya banyak menginspirasi para ilmuwan dunia di bidang sains, khususnya fisika. Bahkan sejumlah ilmuwan Yunani belajar darinya. Salah satu penemuan Al-Khwarizmi paling terkenal dan banyak digunakan bahkan sampai saat sekarang adalah aljabar. Ilmu satu ini aman membantu dalam menyelesaikan berbagai aturan bilangan. Cabang matematika satu ini mempelajari tentang struktur hubungan yang disederhanakan. Saking hebatnya, dipercaya jika Al-Khwarizmi lahir di abad ini, maka lemarinya akan dipenuhi oleh berbagai Nobel penghargaan karena telah berhasil membuat dunia semakin maju jauh ke depan. Selain aljabar, masih ada banyak penemuannya terutama di bidang matematika. Cabang ilmu selanjutnya yang jadi penemuan dari Al-Khwarizmi adalah trigonometri dan astronomi. Penemuannya ini berhasil membuat para ilmuwan besar lain tercengang, karena dengan ini beliau bisa memecahkan berbagai masalah dan tidak bisa dipecahkan selama berabad-abad. Hingga akhirnya saat ini geometri berhasil menjadi cabang kedua dari ilmu matematika, bisa membantu kita dalam menyelesaikan berbagai soal dalam matematika. Sampai saat ini ilmu dari Al-Khwarizmi masih dipakai. Penemuan selanjutnya dari Al-Khwarizmi adalah algoritma. Cabang ilmu satu ini sudah banyak dikenal dan digunakan bahkan sampai sekarang. Disebutkan bahwa dengan penemuannya banyak bidang teknologi sudah terbantu. Karena inilah awal mula langkah-langkah perhitungan. Jika disebutkan lebih jauh, algoritma adalah prosedur atau dasar dari proses perhitungan, baik dalam ilmu matematika maupun penerapannya di teknologi. Sekarang ini, kita semua merasakan dunia modern juga dari adanya unsur penggunaan algoritma, geometri, serta aljabar. Oke, yang selanjutnya ada Abbas ibnu Farnas. Jika Anda saat ini tengah hidup enak nyaman, bisa jadi itu adalah berkat penemuan dari Abbas ibnu Farnas. Beliau adalah ilmuwan dari Andalusia yang banyak bergerak di bidang aerodinamika. Beliaulah muslim yang jadi penerbangan pertama di dunia.
Idenya ini terinspirasi dari permainan akrobat. Abbas ibnu Firnas juga dikenal sebagai ilmuwan serba bisa, sebab ia memang menguasai berbagai bidang mulai dari kedokteran, keilmuan, bahkan juga kesenian. Beliau amat sangat pintar dalam berpuisi, melantunkan syair dan semacamnya. Tak heran jika pada zamannya Abbas ibnu Firnas sangat populer dan jadi ilmuwan bagi para cendekiawan lainnya. Sampai saat ini, sebenarnya banyak orang tidak tahu jika pencetus ide pertama dari pesawat adalah Abbas ibnu Firnas. Walaupun pengembangan bidang aerodinamika adalah Cina, namun jika ditanya siapa yang memulai dan mencetuskan ide mengenai hal tersebut, jawabannya adalah Abbas ibnu Firnas. Setelah menonton aksi akrobatik, beliau merasa ada sesuatu yang menarik. Tentu saja, awalnya beliau tidak menggunakan peralatan dan bentuk menyerupai pesawat zaman sekarang, melainkan hanya sepasang sayap terbuat dari sutra dan kayu sebagai rangkanya. Walaupun dinyatakan gagal, namun pesawat rakitan ini sempat bertahan di atas selama 10 menit. Ilmuwan Islam selanjutnya yang berpengaruh dalam kemajuan teknologi adalah Ibnu Al-Haytham. Beliau berasal dari Bashrah, Irak. Walaupun awalnya ia adalah pegawai pemerintahan, namun akhirnya Ibnu Al-Haytham menyadari jika bakatnya adalah menjadi ilmuwan baik fisika maupun filsafat. Karyanya terhimpun dalam kitab Al-Manazir, sudah diterjemahkan dalam buku The Book of Optics. Terdiri dari 7 jilid, dalamnya ada berbagai pembahasan mulai dari teori cahaya. Beliau menentang teori Euclid dan Ptolemy tentang benda terlihat karena cahaya keluar dari mata manusia. Ia menunjukkan jika teori tersebut salah, yang benar adalah justru cahaya yang datang kemudian terpantul dari objek tersebut. Cahaya lalu masuk ke mata, kemudian terjadilah proses melihat. Uniknya, karyanya ini ia keluarkan saat sedang dipenjara di Kairo. Selain itu, Ibnu Al-Haytham juga dikenal sebagai ilmuwan Islam yang ahli dalam bidang optik. Al-Baitini adalah seorang ahli astronomi dan matematikawan dari Arab. Beliau lahir dari Haran dekat Urfa. Sama halnya dengan Al-Khwarizmi, beliau telah membuat dunia mengakui kebenaran Islam saat itu. Salah satu penemuan paling besar dari Al-Baitini adalah penentuan tahun dari matahari. Dahulu, orang tidak tahu jika matahari memiliki masa edar yakni 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik. Dengan teori inilah akhirnya bisa dibentuk sebuah kalender yang sekarang kerap ditemui. Tak banyak yang tahu soal asal-usul siapa yang pertama kali mencetuskan teori mengenai periode matahari. Sekarang, Anda patut berbangga karena ternyata yang menjadi dasar penciptaan kalender adalah seorang muslim yang bernama Al-Battani. Bisa dibilang Al-Battani adalah salah satu tokoh yang berhasil memecahkan rumus tentang persamaan trigonometri. Beliau bahkan berhasil memecahkan persamaan sin X dan menemukan rumusannya. Hingga akhirnya Al-Battani memutuskan untuk bekerja di Suriah. Kemudian ada juga ilmuwan Islam bernama Ibnu Khaldun. Beliau bahkan disebut sebagai bapak sosiologi, perintis ilmu ekonomi, teori politik, dasar filsafat, sejarah, dan masih banyak lagi sebutan lainnya. Hal ini tentunya menjadi bukti mengenai berjasanya Ibnu Khaldun di era modern tersebut. Ibnu Khaldun merupakan ilmuwan muslim yang lahir di Tunisia. Ilmuwan muslim ini merupakan sosok yang disebut sebagai bapak sosiologi, perintis ilmu ekonomi, teori politik, dasar filsafat, sejarah, dan masih banyak lagi sebutan lainnya. Kitab Al-Ibrar merupakan karya ilmuwan muslim yang hingga saat ini digunakan dalam ruang-ruang akademis seperti kampus. Karyanya tersebut berisikan tentang pemikirannya mengenai sosiologi. Padahal di zaman itu istilah sosiologi belum ada, sehingga para ilmuwan dari Eropa banyak yang tercengang dengan pemikiran ilmuwan muslim ini yang dianggap melampaui zamannya. Terakhir ada ilmuwan Islam bernama Al-Jazari yang juga berhasil merebut perhatian dunia lewat penemuannya modern dan saat ini jadi acuan warga dunia. Ya, beliau merupakan penemu konsep dasar robot yang saat ini sudah bisa Anda lihat di berbagai belahan dunia. Al-Jazari dikenal sebagai seorang yang memiliki banyak keahlian yang sangat spesifik dan berbagai karya berhasil ia ciptakan. Penemuan pertama dari Al-Jazari adalah mesin pompa air. Pada zaman ini, penemuan ini memang sangat bermanfaat, apalagi masih ditambah dengan berbagai jenis mesin untuk memompanya.
Dengan bantuan alat-alat tersebut, maka air dalam tanah pun akan tersedot dengan mudah. Zaman dahulu memang sangat susah untuk menemukan sumber air bersih, apalagi mengeluarkannya dari dalam tanah. Butuh sebuah alat seperti temuan dari Al-Jazari agar bisa membantu air keluar dengan sempurna. Selanjutnya adalah penemuan mesin engkol dan roda gigi yang juga berhasil memiliki manfaat besar pada zaman tersebut. Mesin engkol akhirnya bisa digunakan pada sistem roda yang mampu menggerakkan mobil dan motor. Penemuan di bidang mekanis tersebut juga berhasil jadi pusat perhatian dunia. Ditambah lagi, dengan roda gigi yang sampai saat ini masih dipergunakan di dunia otomotif. Itu dia guys, ilmuwan-ilmuwan Islam yang sangat berpengaruh di dunia. Gimana menurut kalian? Jangan lupa untuk komen di bawah. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe video aku. See you guys in next video. Bye-bye.